Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan daripada Kiai Haji Ma'ruf Khazin tentang Pak Alwi. Jadi beliau ditanya oleh santrinya tentang bagaimana hukumnya menyangkal atau menafikan nasab Habaib Ba'alwi sebagai keluarga Nabi, katanya Ahlul Bait. Apakah itu secara akidah melanggar karena mengingkari keluarga Nabi? Ini pertanyaannya juga rancu. Pertama, keluarga Nabi atau Ahlul Bait itu khusus orang rumah. Namanya juga Ahlul Bait, orang rumah atau penghuni rumah. Orang yang hidup di masa Nabi, satu keluarga, satu rumah. Siapa itu? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nabi sendiri. Itulah Ahlul Bait. Orang-orang yang mengingkari Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, berkonfrontasi dengan Ahlul Bait tentu saja menyakiti Nabi. Betul? Karena waktu itu hiruk pikuk kehidupan Kangjeng Nabi tidak lepas dari konflik, ancaman, boikot, bulian, dan lain-lain. Karena waktu itu Nabi sedang berdakwah. Sama seperti sekarang ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sedang berdakwah. Jadi Habaib Ba'alwi ini atau siapapun yang ada sekarang di tahun 2025 ini bukanlah Ahlul Bait. Apakah itu nyambung silsilahnya atau tidak? Yang nyambung dikatakan adalah dzurriyyah, keturunan atau ifrah. Jadi orang yang menyangkal atau mengganggu atau menafikan Ahlul Bait itu jelas musuh Islam atau kafirin waktu itu. Mungkin yang ditanyakan penanya itu adalah apakah mengingkari dzurriyyah Nabi secara akidah melanggar? Ya tentu saja tidak. Karena ada banyak keraguan di tahun 2025 ini seseorang nyambung atau tidak. Meragukan nyambung atau tidak itu juga secara akidah tidak melanggar. Baik, kita ke jawaban atas pertanyaan ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan Ahlul Bait Nabi? Matur suwun. Ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab, dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih ngimpun niku. Nggih opini ngoten mawon lah. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri.
pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Khazin ini adalah seorang pro Ba'alwi, seorang pendukung Ba'alwi, seorang yang menganggap Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Jadi bahasanya adalah membela atau mengusahakan bagaimana Ba'alwi ini tetap tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Membenarkanlah begitu. Apa rupanya yang jadi patokan Kiai Haji Ma'ruf Khazin dalam pembelaannya terhadap Ba'alwi? Metode apa yang beliau gunakan? Seperti biasa sudah sering dikatakan bahwa kiai-kiai lama, kiai-kiai terdahulu itu rata-rata menggunakan metode husnudzon, baik sangka, percaya saja daripada salah. Ditambah suhra wal istifadhah yang terlambat. Suhra wal istifadhah ini ya baru-baru ini, karena di abad-abad sekarang ini banyak orang percaya, banyak yang menulis silsilahnya ke Nabi, banyak yang membuat sanadnya itu, baik itu di buku-buku, di catatan-catatan, maka kiai-kiai pun ikut percaya, ulama-ulama pun ikut percaya apa kata orang. Husnudzon saja. Ditambah lagi ini kan mulainya merebaknya setelah Belanda mempublikasikan bahwa habaib keturunan Nabi. Sejak saat itu suhra wal istifadhah, keterkenalan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu semakin ramai. Sehingga para kiai-kiai di Nusantara ini waktu itu ya ikut mempercayai. Itulah disebut husnudzon. Bagaimana teori husnudzon ini jika dihubungkan dengan keadaan sekarang yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan ilmu filologi, yang berkaitan dengan ilmu nasab, yang berkaitan dengan manuskrip-manuskrip baru, ya pastinya kalah. Pastinya harus direvisi ulang metode husnudzon ini. Tidak mungkin husnudzon terus, betul? Husnudzon itu manakala alat bukti yang lain tidak ada, tidak pernah mampu menunjukkan siapa dia. Contoh, seseorang yang sudah sekian lama mengaku perempuan kepada warga, baik itu warga bodoh maupun warga cerdas. Warga bodoh maksudnya tidak ada pendidikan, tidak mondok, tidak sekolah, tidak kuliah. Dan warga cerdas itu yang berpendidikan, misalnya mondoknya lama, kuliahnya lama, sekolahnya lama. Itu dua kelompok itu tetap saja bakal mempercayai pengakuan si orang itu bahwa dia adalah seorang wanita. Tidak akan ada seseorang yang sampai detail meneliti secara ilmu biologi, kedokteran bahwa dia itu memang benar-benar wanita. Ya udah husnuzon saja karena pengakuannya memang begitu. Apain juga kita kepo. Salah-salah bisa menyinggung dia. Tetapi kemudian untuk urusan tertentu ternyata orang ini harus diperiksa secara medis. Harus dibongkar struktur tubuhnya, biologisnya apakah memang benar wanita. Ternyata setelah diteliti oleh dokter, oleh ahlinya, dengan berbagai macam keilmuan yang ada, ternyata orang ini laki-laki. Maka teori husnuzon itu anggapan-anggapan orang dulu itu yang menyebutnya wanita, baik itu orang bodoh maupun orang pintar, bahkan profesor sekalipun, ya gugur. Mereka tidak boleh dianggap lagi, dijadikan patokan dalil hujah bahwa orang ini adalah wanita. Karena metode baru membuktikan bahwa orang ini pria. Itu bukan berarti orang-orang yang dulu itu bodoh semua, tetapi mereka husnuzon. Mereka hanya ikut-ikutan, mereka tidak mau meneliti secara detail. Mungkin karena faktor adab, faktor menghargai, dan lain-lain.
Itulah contoh daripada bagaimana husnuzon itu kalah oleh data baru, teknologi baru. Contoh lain adalah misalnya fatwa tentang kepiting misalnya, yang dinyatakan haram oleh ulama terdahulu karena hidup di dua alam. Tetapi teknologi sekarang, ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bahwa kepiting hanya hidup di air, satu alam. Adapun dia ketika di darat adalah menyimpan air untuk sementara, tetapi setelah sekian lama dia tidak akan bertahan, akan mati. Maka fatwa dulu yang mengatakan haram itu bisa beralih menjadi halal karena penemuan teknologi baru ini. Jadi fikih dengan ilmu yang berkaitan dengan teknologi bisa berubah ketika fakta baru ditemukan. Betul? Mungkin orang-orang dulu masih ada yang percaya flat earth, bahwa bumi itu datar. Wal ardu madadnaha, bumi sudah kami hamparkan. Maka mereka beranggapan, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu beranggapan bahwa bumi ini datar. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya. Tetapi ketika ditemukan penelitian baru, teknologi baru, sains baru yang memperlihatkan bahwa bumi itu bulat, maka fatwa ulama terdahulu itu bisa berubah. Itulah luasnya agama. Itulah responsifnya agama terhadap perubahan, terutama agama Islam. Agama Islam sangat responsif terhadap perubahan, sangat adaptif terhadap perubahan teknologi. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menggunakan teori husnudzon juga, mempercayai saja apa yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu yang ditulis oleh Ba'alwi. Beliau tidak pernah melakukan penelitian khusus, membuat satu kajian, membuat satu kitab khusus tentang nasab Ba'alwi misalnya, atau nasab orang-orang yang ada di zaman itu. Tidak, beliau dalam tanda kutip kurang kerjaan kalau ngurusin seperti itu. Apalagi sikap-sikap Habaib Ba'alwi yang waktu itu mungkin soleh-soleh, sopan-sopan dan lain-lain. Tidak mungkin beliau tanya-tanya atau menelisik atau mempertanyakan atau kepo. Yang beliau lakukan adalah mempercayai, mengcopy paste dari sanad, silsilah yang ada di kitab-kitab Ba'alwi, kemudian dimasukkan dalam kitab-kitab beliau. Itu bukan isbat namanya. Itu mengambil referensi. Dan referensi ini tanggung jawab orang yang menulis pertama atas kebenarannya. Bukan tanggung jawab orang yang menukilnya. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami hanyalah menukil, bukan mengisbat. Ini masuk dalam teori husnuzon juga. Teori husnuzon tadi bisa gugur, bisa berubah ketika ditemukan data baru dan fakta baru. Apalagi nasab ini berkaitan dengan teknologi juga, yaitu DNA. Pada zaman itu teknologi DNA belum ada, tetapi zaman ini ada. Maka kedokteran sekarang yang kemudian memperjelas apa-apa yang rancu, buram di zaman dulu, maka teknologi yang sekarang adalah cahaya. Sehingga yang cahaya baru inilah yang diambil. Sama seperti tadi ketika pengakuan seseorang itu wanita, ternyata setelah diteliti oleh kedokteran dia adalah pria, maka pengakuan-pengakuan, statement-statement orang di zaman yang mengakui bahwa dia wanita harus gugur, harus tidak dianggap. Betul? Maka dengan demikian, nukilan dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami pun tidak bisa digunakan lagi. Pertama, karena beliau tidak mengisbat, hanya mengcopy paste dari kitab Ba'alwi. Yang kedua, karena teknologi baru sudah menyatakan Ba'alwi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat DNA, pendekatan DNA. Dan kemudian ditambah lagi Kiai Haji Imaduddin melakukan pendekatan lewat ilmu-ilmu nasab baru, manuskrip baru, kemudian Profesor Menachem Ali lewat filologi, itu semua tidak nyambung. Dan kemudian dikatakan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin bahwa apa-apa keilmuan dalam dunia Islam ini ketika sudah divonis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami A, maka kita tidak boleh mengatakan B. Jadi semua harus taslim, kata beliau. Harus mengikut tunduk kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah ini kan menjumurkan dunia keilmuan.
mengunci dunia keilmuan, tidak mau maju, tidak mau berkembang. Orang tidak bisa dikritik, tidak bisa berubah fatwanya itu. Padahal tadi itu sudah dijelaskan bahwa itu sangat tergantung kepada teknologi, kepada penemuan-penemuan baru. Ini yang tidak sehat, tidak baik. Kiai Haji Ma'ruf Khazin karena ingin mendukung Ba'alwi, maka mengatakan keilmuan harus berhenti ketika menabrak atau tidak sesuai dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tentu saja ini tidak benar ya. Kalau benar ya wassalam buat agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang terakhir adalah masalah akhlak kepada Ba'alwi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari ungkapan Kiai Haji Ma'ruf Khazin ini, kalau kita memutus nasab Ba'alwi berarti kita mencaci maki Ba'alwi. Beda bos. Tidak menganggap mereka keturunan Nabi bukan berarti membenci mereka. Kita tetap menghargai mereka sebagai orang-orang alim, orang-orang soleh. Walaupun tidak menganggap keturunan Nabi, itu terpisah. Kalau penetapan nasab sebagai keturunan Nabi didasarkan pada solehnya saja, alimnya saja, maka orang-orang alim, orang-orang soleh selain Ba'alwi juga banyak. Apakah mereka juga harus dianggap keturunan Nabi? Kan tidak. Justru yang sering mencaci maki, berkata-kata kotor, kasar, menghina dan lain-lain itu asalnya dari Ba'alwi. Sehingga Kiai Haji Imaduddin mempertanyakan keabsahan mereka sebagai keturunan Nabi. Lah, kita-kita yang hanya menganggap mereka bukan keturunan Nabi, dianggap menyakiti, mencela, menghujat, dan lain-lain, itu salah alamat. Itu pendapat memaksakan dan suudzon. Kita boleh mengingkari mereka keturunan Nabi di satu sisi, dan di sisi lain menghormati mereka, bisa. Tetapi kenapa sekarang orang tidak menganggap keturunan Nabi, juga tidak menghormati mereka? Karena sebagian besar habaib Ba'alwi ini tidak berakhlak baik, itu aja masalahnya. Jadi sekalian mereka bukan keturunan Nabi, sekalian mereka dikritik oleh kita. Seperti Bahar Smith, Pak Rizik, Pak Topik, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari kita bagaimana Kiai Haji Ma'ruf Khazin ini mencoba mempengaruhi, menggiring opini bahwa Ba'alwi sah keturunan Nabi, bahwa yang mempertanyakannya adalah orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.